Selamat bertemu lagi anak-anak, selamat bergabung di kelas Pak Gerard pada pelajaran kimia kelas 12 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi tentang tekanan osmosis atau osmotik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita perhatikan lingkungan sekolah kita, di mana di tengah-tengah gedung itu ada taman kecil. Terdapat beberapa pohon yang tumbuh tinggi menjulang. Pasti dalam hati kita bertanya, proses apa yang terjadi pada pohon-pohon tersebut sehingga yang pertama tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tumbuh dengan subur. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari apa itu osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan pelarut dari larutan lebih encer menuju larutan lebih pekat melalui selaput atau membran semipermeabel. Berikutnya apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran zat cair pada peristiwa osmosis. Sehubungan dengan osmosis, ada beberapa istilah yang kita pelajari. Yang pertama, larutan hipotonik adalah larutan yang tekanan osmosisnya lebih rendah dari larutan lainnya. Yang kedua, larutan isotonik adalah larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama. Rumusnya P1 sama dengan P2. Yang ketiga, larutan hipertonik adalah larutan yang tekanan osmosisnya lebih tinggi dari larutan lainnya. Bagaimana cara menentukan tekanan osmosis larutan? Rumus menentukan tekanan osmosis adalah sebagai berikut. Untuk larutan non-elektrolit, persamaan menghitung tekanan osmotiknya P sama dengan M kali R kali T. Sedangkan yang kedua, untuk larutan elektrolit, rumusnya P sama dengan M kali R kali T kali I. Nah, keterangan dari rumus tersebut adalah P, tekanan osmotik, satuannya atm, atmosfer, M, molaritas larutan, satuannya mol per liter, R, ini tetapan Rydberg, nilainya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. T besar sama dengan T kecil tambah 273. T kecil itu adalah skala suhu derajat Celcius dan satuan dari T besar itu adalah Kelvin. Dan I faktor Van Hoff. Contoh soal yang pertama, sebanyak 30 gram urea Mr sama dengan 60 dilarutkan dalam air sampai volume 1 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Jika R sama dengan 0,082, tentukanlah tekanan osmotik larutan. Pembahasan. Yang pertama, kita menghitung M, ya. Kita menghitung M. Kita gunakan rumus M sama dengan gram bagi Mr kali 1000 bagi mililiter. Gramnya 30 bagi Mr 60 kali 1000. Mililiternya 1000 juga dari ini 1 liter, berarti 1000 mili.
1000 bagi 1000 1, maka 30 bagi 60 sama dengan 0,5 molar. Sedangkan T 27 derajat Celcius tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Karena ini larutan non elektrolit, maka rumusnya adalah Pi M kali R kali T sama dengan 0,5 kali 0,082 kali 300 sama dengan 12,3 atmosfer. Jadi tekanan osmotik larutan adalah 12,3 atmosfer. Contoh soal yang kedua. Berapa massa glukosa Mr sama dengan 180 yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan infus agar isotonis dengan larutan CaCl2 0,1 molar. Pembahasan. Misalkan Pi1 larutan glukosa, ya glukosa ini larutan non elektrolit. Pi2 larutan CaCl2, CaCl2 adalah elektrolit. Maka untuk larutan elektrolitnya kita ionkan, CaCl2 menghasilkan Ca2+, karena Ca itu golongan 2A, plus 2Cl-. Karena ini larutan elektrolit kuat, maka I sama dengan N. Untuk Ca2+, koefisiennya ini 1, tambah Cl- koefisiennya 2, maka I-nya sama dengan 3. Nah, Pi1 sama dengan Pi2. Di rumus ini, Pi1 itu non elektrolit, maka M kali R kali T. Pi2 itu elektrolit, CaCl2, maka kali I. R dan T saya coret, ya saya coret. Maka tinggal M sama dengan M ini adalah molaritas dari CaCl2 0,1 kali I-nya 3 berarti sama dengan 0,3 molar. Untuk mencari N glukosa, mol glukosa rumusnya liter kali molar. Nah, ada 500 ml dari sini 500 ml berarti bawa ke liter 0,5 kali molarnya 0,3, hasilnya 0,15 mol. Massa glukosa sama dengan N kali Mr, berarti 0,15 kali Mr-nya adalah 180, maka hasilnya 27 gram. Mari kita lanjutkan dengan penerapan tekanan osmosis. Apa saja penerapan tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, proses penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah oleh akar tanaman. Ini menjelaskan tadi bagaimana pohon di sekolah kita itu tidak kekeringan dan tumbuhnya subur. Nah, air dan unsur haranya diserap melalui akar tanaman menuju ke batang sampai ke daun. Jadi ini contoh penerapan proses osmosis pada tumbuhan. Yang kedua, proses desalinasi air laut menjadi air tawar disebut juga osmosis balik. Yang ketiga, larutan infus yang dimasukkan ke dalam darah. Yang keempat, penggunaan obat tetes mata. Dan yang kelima, penggunaan garam untuk membunuh lintah. Selanjutnya, silakan menjawab pertanyaan ini. Jelaskan proses kerja penggunaan garam untuk membunuh lintah. Silakan anak-anak mencari jawabannya baik di internet maupun di buku-buku kimia.
Berikutnya soal latihan. Ini ada 3 soal latihan, silakan coba dijawab di rumah masing-masing. Anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Apabila ada hal yang kurang kalian pahami, silakan bertanya melalui grup ketua kelas atau melalui email saya. Jangan lupa berdoa, dan apabila keluar rumah jangan lupa memakai masker. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.